Guys, belakangan ini media sosial lagi rame banget bahas soal seruan boykot Trans 7. Mungkin kalian udah lihat di mana-mana. Intinya, seruan ini muncul dari kekecewaan sebagai publik terhadap salah satu program acara mereka yang dianggap isinya kurang pas atau memicu kontroversi. Kayak biasa, kalau udah ada isu boykot gini, pasti ada dua kubu. Ada yang setuju banget dan bilang, ya wajar lah biar stasiun TV-nya dengar kritik kita. Tapi ada juga yang bilang, ah lebay, kan tinggal ganti channel aja. Kan ternyata yang ngesot itulah yang kasih amplop. Netizen pun curiga nih bahwa bisa jadi inilah sebabnya sebagian kiai makin kaya raya. Mau bilang Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya menyampaikan protes keras terhadap tayangan program Expose Unsensor di Trans 7 pada Senin 13 Oktober 2025. Ia menilai tayangan tersebut tidak hanya melanggar prinsip jurnalisme, tetapi juga melecehkan pesantren dan tokoh-tokohnya. Tayangan Trans 7 ini isinya secara terang-terangan melecehkan bahkan menghina pesantren, menghina tokoh-tokoh pesantren yang juga tokoh yang dimuliakan oleh Nahdlatul Ulama. Ujarnya di Gedung PBNU Jakarta Pusat Selasa 14 Oktober 2025. Menurut Gus Yahya, konten program itu telah menciderai nilai-nilai luhur peserta dan berpotensi mengganggu harmonis sosial. Berikut penjelasannya. Menyatakan keberatan dan protes keras terhadap tayangan Trans 7 dalam segmen acara Expose Uncensored. Tayangan Trans 7 itu isinya secara terang-terangan melecehkan, bahkan menghina pesantren, menghina tokoh-tokoh pesantren, yang juga tokoh yang dimuliakan oleh Nahdlatul Ulama, sangat dimuliakan oleh Nahdlatul Ulama, menghina hal-hal yang berkaitan dengan nilai-nilai mulia yang dipegang teguh oleh dunia pesantren. Bukan hanya menciderai prinsip-prinsip jurnalisme yang benar, tetapi cenderung merupakan serangan terhadap harmoni dan ketentraman masyarakat. Karena jelas penghinaan-penghinaan yang dilakukan di dalam tayangan Trans 7 tersebut sangat menyinggung dan membangkitkan amarah bagi kalangan pesantren dan warga Nahdlatul Ulama pada umumnya. Saya telah menginstruksikan kepada Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama untuk mengambil langkah-langkah hukum. Masalah ini harus diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Para ulama pun ikut menyuarakan kekecewaannya terhadap konten Trans 7 yang viral itu. Berikut cuplikannya. Kami sangat sakit karena itu merupakan serangan yang sistematik. Apa salah kami kepada Trans 7? Ya Allah, saya mengikuti pemberitaan itu nggak mampu membendung air mata. Guru kita, kiai kita, yang dengan tulus, dengan ikhlas mengorbankan seluruh hidupnya untuk mendidik kami, pagi, siang, sore, malam, mengorbankan seluruh kehidupannya, membimbing ilmu, membimbing akhlak, agar moralitas bangsa ini menjadi baik dan mulia, dilecehkan, direndahkan. Demi Allah, kami tidak rela kalau hanya dengan permintaan maaf melalui surat, apalagi hanya melalui WA. Datang kalian, hadir kalian ke pesantren dan ke dalam kiai kami, guru kami, atau kami yang akan menyeret kalian untuk datang ke pesantren dan minta maaf kepada kiai kami. Itu diboikot, ditutup, mungkin duit dicacak ini kantor Gus Ikdam official. cabang DKI ya. Mengira iso ngelola karena dia menyiarkan kebaikan. Trans 7 ini siapa tau? Guru Tanjung. Kuliah ono nomere. Anak singkong ini. Lah yo kuliah ono nomere. Ditutup ae, logone didukne gantinen YouTube-mu kuwi. Terang ngono nggih gudang sonmu ya ora apa-apa. Makanya ketika seorang santri terus nesu, ngamuk, ya benar itu ada beberapa alumni Imasal, beliau menyampaikan, berbicara tentang kecewa, ya kita kecewa dengan apa yang dilakukan oleh Trans 7. Ya memaafkan, tapi semisal kita itu tidak dididik adab atau akhlakul karimah oleh seorang guru, ya Trans 7 saya kobong Pak. Kobong Pak. Tapi kalau dididik adab, dididik akhlak, saya ini seorang roboh nih, cara dididik adab atau akhlak. Bakar. Wong guru iki kiai iki berarti wong tuane dhewe lho Pak. Kayak dhewe iki cara cocok-cocok karo wong tuane dhewe, wong tuane dhewe dilokne ngamuk ae dhewe. Sibrok tenan. Ya, apalagi pondok, apalagi sekelas Lirboyo yang mencetak
para kiai-kiai yang ketika pulang itu mayoritas menjadi tokoh di daerahnya masing-masing. Mulai tokoh desa sampai tokoh kecamatan sampai tokoh bahkan tokoh nasional internasional. Penceritaan Lirboyo akeh banget. Puluhan massa Jabodetabek mengepung gedung Trans 7 Jakarta Selatan. Pada Rabu pagi 15 Oktober 2025, ratusan massa melakukan aksi demo boykot atau bubarkan Trans 7 di Balai Kota Malang. Aksi ini dilakukan sebagai respon atas tayangan yang dinilai merendahkan pesantren baru-baru ini. Ratusan alumni pesantren memenuhi halaman gedung Transmedia Jakarta pada Rabu pagi 15 Oktober 2025. Aksi bertajuk Silaturahmi dan Meruat Trans 7. Ini merupakan ekspresi kemarahan para alumni pesantren atas pemberitaan yang menyinggung kiai dan santri di program Expose Unsensor Trans 7 pada Senin 13 Oktober 2025. Pantauan Tempo, aksi yang diinisiasi oleh pengurus Nahdlatul Ulama atau NU ini dimulai sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Ratusan massa itu terlihat mengenakan pakaian peci hitam, baju koko putih, dan sarung bat. Sebagian massa juga membawa spanduk bertuliskan boykot Trans 7. Direktur Produksi Trans 7 menyatakan permohonan maaf kepada keluarga besar pondok pesantren di seluruh Indonesia. Ini himpunan alumni santri Lirboyo, saya sampaikan bahwa semalam saya sudah saya sudah WA-an, sudah berkomunikasi dengan Ustadz Hadib, Gus Hadib, salah satu putra dari Kiai Haji Anwar Mansur. Alhamdulillah tadi sudah kami sampaikan pernyataan permintaan maaf bukan hanya kepada pondok pesantren Lirboyo, karena kalau yang beredar itu ke pesantren Lirboyo, tetapi ada satu surat lagi yang kami sampaikan juga kepada santri dan pesantren di Indonesia. Saya sebagai Direktur Produksi Samina Watona. Jadi kami sampaikan juga terkait dengan membuat persepsi yang baik terhadap pesantren. Kebetulan tanggal 22 Oktober ini hari santri. Jadi nanti kami akan kaitkan antara pesantren dengan santrinya, hubungan santri dengan kiai. Insya Allah nanti kurang lebih dari 5 menit, antara 7 sampai 8 menit. Jadi bisa terbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan penayangan salah satu program Trans 7 pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2025, kami menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya dan Trans 7 telah menjatuhkan sanksi pemutusan kerjasama kepada rumah produksi yang membuat tayangan tersebut. Besok Trans 7 akan melakukan tabayun dengan keluarga besar Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Dan sekali lagi Trans 7 dengan segala kerendahan hati menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya khususnya kepada segenap kiai dan keluarga, para pengasuh, santri, serta alumni Pondok Pesantren Lirboyo. Juga pada Pondok Pesantren Miftahul Ulum Lepelele dan kepada keluarga besar seluruh pondok pesantren di Indonesia. Demikian kami sampaikan, sekali lagi kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mediasi antara Trans 7 dan Himpunan Alumni Santri Lirboyo atau Himasal Jabodetabek pada Selasa 14 Oktober dilaporkan berjalan lancar, dengan Trans 7 menerima sepenuhnya 5 poin pernyataan sikap dari pihak alumni. Meskipun Direktur Produksi Trans 7 menyampaikan permohonan maaf terbuka, namun kesempatan ini tidak serta-merta menghapus potensi konflik di meja hijau.
mungkin produksinya Trans7. Alhamdulillah kami tadi sudah bertemu. Ya macamnya bisa tidak seperti itu. Jadi percayakan kepada tadi perwakilan yang pihak dari Pak Aziz dan Pak Mikhail menyampaikan permohonan maaf. Terus tadi dari kami sampaikan bahwa karena ini yang disasar dalam konten tersebut adalah Romo Kiai Haji Anwar Mansur, maka yang berhak menjawab tentu beliau sendiri. Ini tadi kami kedatangan tamu dari Jakarta, yaitu Bapak Aziz mewakili Transport dan Bapak Andi Khairil mewakili Trans7 dan ditemani oleh Bapak Profesor Muhammad Nuh. Pertemuan ini tadi adalah silaturahim yang dalam acara silaturahim tadi pihak dari Transport dan Trans7 menyampaikan klarifikasi. Kami dalam posisi mendengarkan apa yang mereka ingin sampaikan, dan untuk tindak lanjutnya kami akan laporkan kepada para masyayikh. Tadi pihak dari Pak Aziz dan Pak Andi Khairil menyampaikan permohonan maaf. Terus tadi dari kami sampaikan bahwa karena ini yang disasar dalam konten tersebut adalah Romo Kiai Haji Anwar Mansur, maka yang berhak menjawab tentu beliau sendiri. Dan tadi disampaikan oleh Prof. Nuh dan dari Bapak Aziz bahwa dalam waktu secepatnya Bapak Haji Tanjung akan sowan sendiri ke Pondok Pesantren Lirboyo menghadap Romo Kiai Haji Muhammad Anwar Mansur. Ya, kami mendapat laporan bahwa di beberapa daerah ini ada semacam unjuk rasa. Kami berterima kasih atas dukungan itu. Kami menghimbau agar dalam menyampaikan aspirasinya, menyampaikan unek-uneknya tetap ditindak dalam kesantunan, sopanan, dan kami tentu sangat mengapresiasi mereka, tentu tahu suasana hati mereka, dan saya yakin ini bukan hanya suasana hati seperti ini, bukan hanya dari alumni atau santri berkat saja, tapi seluruh santri, seluruh pesantren di Indonesia. Saya yakin para kaum nahdien yang tentu Kiai Haji Muhammad Anwar Mansur ini sebagai salah satu tokoh NU pasti akan prihatin dengan apa yang terjadi kemarin itu. Suasana tak biasa mewarnai rapat antara DPR, pemerintah, dan Himpunan Alumni Santri Lirboyo atau Himasa di Kompleks Parlemen Kamis 16 Oktober 2025. Sebelum rapat dimulai, para alumni melantunkan sholawat dan doa bersama dipimpin Kiai Haji Agus Salim. Direktur Utama Trans7 Atik Nur Wahyuni menyatakan pihaknya telah menghentikan program Expose Unsensor secara permanen usai tayangan kontroversi itu. Tegas kepada pihak internal yang terkait program tersebut. Hal ini terjadi semata-mata bukanlah karena kesengajaan, tapi adalah karena memang boleh dikatakan adalah sebuah rumah produksinya memberikan kepada kami waktu yang sangat mepet, walaupun memang ini bukan alasan gitu, tapi ini menjadi pelajaran yang luar biasa berharga buat Trans7. Sekali lagi kami mohon maaf bahwa kejadian ini bukanlah sebuah kesengajaan, tapi benarlah hanyalah sesuatu yang kami lalai dalam quality control karena waktu yang pendek, dan tentunya
depannya akan memperbaiki dan sangat memperhatikan dan mungkin juga akan membangun tim yang lebih kuat untuk quality control, terutama dalam program-program yang berkaitan dengan religi dan juga khususnya pondok. Kasus ini menjadi alarm keras bagi seluruh media massa Indonesia mengenai pentingnya sensitivitas budaya, agama, dan etika jurnalistik, terutama prinsip keberimbangan dan verifikasi data, agar tidak menimbulkan perpecahan atau melukai nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Sekian dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bagaimana komentar kalian mengenai berita ini?